Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini ketemu lagi dengan Bapak Beni Suswadi. Materi kali ini adalah tentang pesawat sederhana. Untuk KD kali ini adalah KD 3.3, menganalisis konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua jenis pesawat, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat sendiri merupakan alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Ada 4 macam jenis pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. 1. Tuas. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat suatu yang berat. Pada tuas terdapat beberapa istilah penting yang bisa kamu ketahui di antaranya. 1. Titik tumpu. Titik tempat alat itu bertumpu. 2. Titik beban. Titik tempat beban itu berada. 3. Titik kuasa. Titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. 4. Lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban. 5. Lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. 6. Beban. Berat benda. 7. Kuasa. Tempat diberikannya gaya pada benda tersebut. Jenis-jenis tuas. Tuas jenis 1, titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis 2, beban berada di tengah. Tuas jenis 3, kuasa berada di tengah. Berikut adalah gambar jenis-jenis tuas. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Rumus tuas. Rumus tuas W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangannya, W sama dengan berat beban, satuannya Newton, di mana W sama dengan M kali G. LB sama dengan lengan beban, satuannya meter. F sama dengan gaya yang diberikan, satuannya Newton. LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter. Contoh penerapan tuas dalam kehidupan sehari-hari. Tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Rumus tuas atau pengungkit. W kali LB sama dengan F kali LK. Contoh soal. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Di mana diketahui W sama dengan 160 Newton, LW sama dengan 1 meter, LF sama dengan 2,5 meter. Ditanya adalah F dan KM. Jawab, W kali LW sama dengan F kali LF. 160 kali 1 sama dengan F dikali 2,5. Di mana F sama dengan 160 kali 1 per 2,5 sama dengan 64 Newton. Untuk keuntungan mekaniknya, rumusnya W per F, di mana
sama dengan 160 per 64. Keuntungan mekaniknya sama dengan 2,5. Dua, bidang miring. Bidang miring adalah media untuk memindahkan suatu barang dari arah atas ke arah bawah atau dari arah bawah ke atas. Contohnya, Pak Denny memindahkan tong besar yang berisi minyak tanah dari truk menggunakan papan yang dimiringkan. Mobil melaju turun ke bawah melewati turunan tajam. Contoh penerapan bidang miring. Alat yang membantu dalam kehidupan sehari-hari antara lain bidang miring, palu, paku, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Termasuk juga jalanan berkelok-kelok di pegunungan. Rumus bidang miring. F sama dengan W kali H per S. Keterangannya, F sama dengan gaya yang diberikan, satuannya Newton. W berat benda, satuannya Newton. H tinggi bidang miring, satuannya meter. S panjang bidang miring, satuannya meter. Rumus keuntungan mekanik bidang miring. Km sama dengan S per H atau Km sama dengan W per F. S sama dengan panjang bidang miring, satuannya meter. H tinggi bidang miring, satuannya meter. W sama dengan berat benda, satuannya Newton. F sama dengan gaya yang diberikan, satuannya Newton. Contoh soal. Berapakah gaya usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Diketahui W sama dengan 40 Newton. S sama dengan 2 meter, H sama dengan 1 meter. Ditanya adalah F. Jawab, W kali H sama dengan F kali S. 40 dikali 1 sama dengan F dikali S. F sama dengan 40 dikali 1 per 2. F sama dengan 40 per 2, maka gayanya 20 Newton. Untuk keuntungan mekaniknya, Km sama dengan W per F atau H per S. 40 per 20 sama dengan 2. 3. Katrol. Katrol adalah suatu roda dengan bagian berongga di sepanjang sisinya untuk tempat tali atau kabel, berputar pada porosnya dan tidak berjalan di permukaan tanah. Katrol digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban. Jenis-jenis katrol. Katrol tunggal bergerak, katrol tunggal bebas, satu katrol tetap, dan satu katrol bebas atau katrol majemuk. Keterangannya, FB sama dengan gaya beban, FK sama dengan gaya kuasa. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Rumusnya adalah F sama dengan W. Katrol bebas adalah katrol yang bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Rumusnya F sama dengan setengah kali W. Katrol ganda atau katrol takal atau katrol majemuk adalah gabungan katrol tetap dan katrol bebas. Rumusnya F sama dengan setengah kali W. Keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanik dapat dicari dengan cara menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Rumusnya
Km sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau FB per FK. Berikut adalah contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Timba air di sumur, katrol peti kemas di pelabuhan, pembuka layar di kapal, permainan Flying Fox. Contoh soal. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya yang diangkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jawab. Diketahui W sama dengan 50 Newton. Rumus katrol tetap adalah F sama dengan W. Maka F sama dengan 50 Newton. Contoh soal kedua. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Diketahui W sama dengan 50 Newton. Rumus katrol bebas F sama dengan setengah kali W. Maka setengah kali 50 Newton sama dengan 25 Newton. Contoh soal yang ketiga. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol majemuk. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Diketahui W sama dengan 50 Newton. Rumus katrol majemuk F sama dengan setengah kali W. Maka setengah kali 50 Newton sama dengan 25 Newton. Empat, roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Contoh penerapan roda berporos. Roda mobil, setir mobil, gir pada sepeda, dan kursi roda. Roda bergandar atau roda berporos. Roda dan as adalah pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah as yang dapat berputar bersama-sama. Keuntungan mekanisnya adalah jari-jari kuasa per jari-jari beban. Alat yang menggunakan prinsip roda bergandar antara lain kemudi mobil atau kapal, pesawat putaran untuk menimba air, roda bergerinda, mixer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.